Dikatakan bahwa ketika planet bumi diganggu oleh kekuatan jahat, Dewa Wisnu dalam wujud avatar turun untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan serangkaian tugas yang abadi atau mutlak tanpa memandang kelas atau kasta. Jika kita melihat semua avatar Dewa Wisnu, mereka menggambarkan tahapan evolusi manusia. Umat manusia mula-mula merupakan organisme air kecil yang kemudian menjadi avatar matsya, lalu menjadi hewan setengah air setengah darat, avatar kurma atau kura-kura, dan selanjutnya menjadi hewan darat, avatar waraha atau babi hutan. Evolusi berikutnya menjadi setengah manusia setengah hewan, avatar narasima, lalu manusia kerdil wamana, dan kemudian menjadi pria pemarah yang masih mencoba menjinakkan emosinya, Parasurama, diikuti oleh avatar manusia sempurna Rama, dan tibalah avatar yang melampaui kemanusiaan serta raja sebagai Krishna. Krishna, avatar ke-8 Dewa Wisnu yang selalu gembira, membunuh asura dan raksasa, benar-benar permainan anak-anak baginya ketika ia masih kecil. Sebagai seorang anak, dia bisa mendaki bukit bahkan mengangkatnya. Dia bisa membuka mulutnya yang penuh lumpur dan menunjukkan seluruh alam semesta di dalamnya kepada Yasoda. Dia membuat semua gopi Vrindavan jatuh cinta padanya, tapi dia meninggalkan mereka semua untuk mengurus diri mereka sendiri. Krishna beserta Balarama yang masih muda diundang ke Mathura untuk mengikuti pertandingan gulat yang diselenggarakan oleh Raja Kansa. Meskipun tujuan sebenarnya adalah membunuh Krishna dengan dalih pertandingan gulat, pada akhirnya setelah mengalahkan para pegulat Kansa, Krishna menggulingkan kekuasaan Kansa sekaligus membunuhnya. Krishna menyerahkan tahta kepada ayah Kansa, Ugrasena, sebagai raja para Yadawa. Sebelum kerajaan Dwaraka berdiri, kota Mathura, kediaman keluarga Krishna atau Yadawa, diserbu oleh Jarasandha Raja Magadha. Jarasandha adalah putra dari Raja Wrehadrata, penguasa kerajaan Magadha. Ia merupakan teman Sisupala, raja kerajaan Chedi. Jarasandha tumbuh menjadi kesatria yang kuat dan mewarisi tahta ayahnya. Ia senang memperluas wilayah kerajaannya, menaklukkan banyak raja dan diberi gelar Maharaja Magadha. Sementara kekuatannya terus bertambah, ia merasa cemas memikirkan masa depannya karena tidak memiliki pewaris tahta. Banasura sahabatnya lalu menasihatinya untuk mempersembahkan dua putrinya Asti dan Prapti untuk dinikahkan dengan Raja Kansa. Jarasandha juga meminjamkan pasukan dan penasehatnya kepada Kansa. Kemudian setelah Kansa terbunuh oleh Krishna, Jarasandha merasa benci kepada Krishna dan berambisi untuk membunuhnya. Apalagi kedua putrinya sekarang sudah menjadi janda. Jarasandha bersumpah akan menyerang Mathura serta merebut kota tersebut. Namun usahanya mengalami kegagalan saat Mathura yang dipimpin Ugrasena ditambah kekuatan Krishna dan Balarama. Kegagalan Jarasandha terjadi berulang-ulang hingga 17 kali. Meskipun terus mengalami kegagalan, Jarasandha tidak menyerah hingga ia menyerang lagi untuk yang ke-18 kali. Dalam serangan ini, ia dibantu oleh Raja Sisupala dan Kalayawana dari barat. Demi menanggapi serangan bertubi-tubi tersebut, Krishna memberi saran kepada Raja Ugrasena dan kaum Yadawa untuk mengungsi dan mendirikan kerajaan baru di Dwaraka. Hal ini dilakukan karena alasan strategi peperangan. Suatu ketika, Krishna mendapat pesan rahasia dari Magadha. Ia dimintai bantuan untuk membebaskan para raja yang disandera oleh Jarasandha di benteng Giri Braja. Krishna yang memahami bahwa Jarasandha tidak mudah dikalahkan dalam peperangan, lalu pergi ke Indraprastha untuk meminta bantuan kerabatnya yang bernama Bhima dan Arjuna, para pangeran dinasti Kuru atau yang dikenal sebagai Pandawa. Menurut kitab Mahabharata, Krishna memiliki hubungan keluarga dengan para Pandawa. Kunti yang merupakan bibi Krishna menikah dengan Pandu dari kerajaan Kuru dan memiliki 3 putra, beserta 2 putra dari Madri, istri kedua Pandu. Kelima putra Pandu disebut Pandawa. Krishna terutama memiliki hubungan yang istimewa dengan Arjuna, salah satu Pandawa. Kemudian Krishna, Bhima, dan Arjuna pergi untuk menghadapi Jarasandha dengan cara menyamar menjadi 3 Brahmana. Saat Raja Jarasandha menjamu mereka dan menanyakan apa yang mereka butuhkan, ketiga Brahmana meminta agar Jarasandha bertarung dengan salah seorang di antara mereka. Setelah mempertimbangkan, Jarasandha kemudian memilih Bhima. Pertarungan pun dimulai dan ini berlangsung sangat lama, sekitar 27 hari. Setiap kali matahari terbenam, mereka beristirahat untuk melanjutkan pertarungan pada hari berikutnya.
Jarasandha terbukti sangat kuat dan sulit dikalahkan. Dan untuk mengakhiri pertarungan secepatnya, pada hari ke-28, Krishna memberi isyarat kepada Bima. Ia lalu mengambil setangkai ranting pohon, membelahnya menjadi dua dan melemparkannya ke arah yang berlawanan. Bima yang melihat itu langsung mengerti maksud isyarat Krishna. Dengan tenaga kuat yang dimilikinya, Bima menarik kaki Jarasandha, menyobek tubuhnya menjadi dua bagian dan melempar potongan tubuh tersebut ke arah yang berlawanan. Dan dengan demikian, pada akhirnya Jarasandha terbunuh. Setelah kematian Jarasandha, semua raja yang ditawan lalu dibebaskan. Beberapa saat kemudian, Yudhistira mengadakan upacara Raja Suya, dan para raja yang ditaklukkan diundang untuk menghadirinya, termasuk Sisupala dari Chedi. Sisupala merupakan putra Damagosa dan Srutaswara dari kerajaan Chedi, kerabat Basudewa dari Mathura. Dengan begitu, ia merupakan sepupu Krishna. Dalam kitab Mahabharata dan Bhagavata Purana, diceritakan bahwa ia merupakan musuh bebuyutan Krishna. Menurut kitab Mahabharata, Sisupala terlahir dengan 3 mata dan 4 lengan. Orang tuanya berniat untuk membuangnya, tetapi sabda dari langit mencegah mereka sebab Sisupala ditakdirkan untuk hidup sampai dewasa. Sabda tersebut mengatakan bahwa tubuh Sisupala dapat menjadi normal kembali jika dipangku oleh seseorang yang istimewa, yaitu seorang titisan Wisnu, dan kematian Sisupala juga berada di tangan orang yang sama. Ketika keluarga Baladewa menjenguk Srutaswara, Krishna turut hadir. Saat Krishna memangku Sisupala, mata dan lengan tambahan di tubuhnya langsung menghilang. Mengetahui hal itu, orang tua Sisupala sadar bahwa kematian Sisupala juga berada di tangan Krishna. Mereka memohon agar Krishna mau bersabar dan mengampuni kesalahan yang diperbuat Sisupala apabila kelak ia telah dewasa. Krishna berjanji bahwa ia akan menahan amarahnya. Ia menambahkan, apabila Sisupala sudah menghinanya lebih dari 100 kali dan penghinaan itu dilakukan di hadapan orang banyak, maka Krishna berjanji bahwa ia tidak akan segan untuk membunuh Sisupala. Sisupala dididik oleh Jarasandha. Ia belajar bersama dengan Dantawaktra dan diajari untuk membenci Krishna. Ketika dewasa, Sisupala tumbuh menjadi petarung yang tangguh. Dengan kekuatan itu, ia bersama dengan Jarasandha berusaha menyerbu Mathura. Sisupala setia mengabdi kepada Jarasandha. Ketika putri Rukmini dari kerajaan Widarbha mencari calon suami, Sisupala berniat untuk melamarnya. Dia datang tepat waktu ke tempat yang telah dijanjikan untuk melamar sang putri. Namun acara tersebut dibatalkan karena Krishna sudah melarikan Rukmini sebelum Sisupala sampai di sana. Hal itu lantas membuat Sisupala menjadi marah dan semakin membenci Krishna. Pada upacara Raja Suya di kerajaan Indraprastha, untuk menghormati para undangan, Yudhistira memutuskan untuk memberi hadiah kepada orang-orang yang paling utama di antara mereka. Ia lalu meminta saran Bhisma, kakek Yudhistira yang merupakan sesepuh dinasti Kuru. Bhisma menyarankan agar hadiah diberikan kepada Krishna dan Yudhistira sangat setuju. Akan tetapi, keputusan tersebut ditolak oleh Sisupala. Sisupala lalu menghina Krishna bertubi-tubi di depan banyak orang. Namun Krishna tetap bersabar. Sesuai janji Krishna kepada orang tua Sisupala, ia tidak akan membunuh Sisupala kecuali jika hinaannya sudah lebih dari 100 kali. Setelah Sisupala menghina Krishna lebih dari 100 kali dan ia juga menantang Krishna untuk bertarung, maka Krishna memenuhi tantangan Sisupala. Dalam pertarungan, Sisupala sama sekali tidak berhasil melukai Krishna. Sebaliknya dengan cakra Sudarsana, Krishna berhasil menebas leher Sisupala sehingga ia pun tewas seketika. Menurut legenda, Sisupala beserta rekannya Dantawaktra adalah reinkarnasi Jaya dan Wijaya, penjaga pintu gerbang Waikunta, kediaman Wisnu, yang dikutuk untuk turun ke bumi dan atas keinginan mereka sendiri dilahirkan sebagai musuh Dewa Wisnu lalu dibunuh oleh Wisnu sendiri. Tindakan Krishna sebagai avatar Dewa Wisnu membunuh Sisupala telah membebaskan jiwanya dan reinkarnasi yang harus dialaminya sehingga jiwanya kembali menuju Waikunta. Begitu juga dengan Dantawaktra. Ia menyerang Krishna yang sedang dalam perjalanan menuju Dwaraka setelah upacara Raja Suya untuk membalas dendam Sisupala. Karena saat upacara ia tidak hadir sebagai protes atas terbunuhnya Jarasandha, namun ia pada akhirnya dibunuh oleh Krishna dalam suatu pertandingan gada. Perselisihan antara para Pandawa dan Kurawa sepupu mereka
dilatar belakangi oleh ketidakpuasan para Pandawa atas sikap para Kurawa yang menghalalkan segala cara agar tahta kerajaan Kuru tidak jatuh ke tangan Yudhistira yang tersulung di antara Pandawa sebagai putra mahkota. Krishna bertindak sebagai juru damai, namun upaya perundingan gagal karena para Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana tidak mau mengalah. Di samping itu, Duryodhana senantiasa dihasut oleh pamannya Sangkuni. Saat keputusan perang tidak terelakkan lagi, hampir seluruh raja di Bharatawarsha diminta untuk berpartisipasi dan akhirnya semua menjadi dua pihak, yaitu pihak Pandawa dan Kurawa. Krishna menawarkan kesempatan kepada kedua pihak untuk memilih antara dirinya dan pasukannya, namun dengan kondisi dia tidak akan membawa senjata apapun. Arjuna yang mewakili Pandawa memilih agar Krishna berada di pihaknya, sedangkan Duryodhana pemimpin para Kurawa memilih pasukan Krishna. Saat tiba waktunya untuk berperang, Krishna bertindak sebagai kusir kereta perang Arjuna karena sesuai dengan perjanjian bahwa ia tidak akan membawa senjata apapun, dan perang besar pun dimulai.